Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Duh, kemana ya Kapten Amerika? Udah jam 10 nih. Belum datang kan, udah mau janjian. Kemana ya dia? Tungguin aja deh. Hai Kapten. Hai Kapten, lo dari mana aja? Aku tungguin lo udah jam 10. Iya, sorry. Aku tadi keliling-keliling, lihat-lihat ada anak-anak enggak yang perlu kita tengokin gitu. Oh, iya. Kids, coba lihat Kapten, kita sama-sama Kapten Amerika, Kapten Marvel. Ada yang aneh enggak? Ada yang lain enggak dari Kapten Marvel? Apa ya? Perasaan sama aja. Kapten Marvel sekarang pakai kacamata. Oh iya, Yeah. kebanyakan zoom. Oh iya ya, kalau kita ketemu tim Avenger Iya, gitu meeting iya, gitu ya, kita pakai meeting. Zoom ya. Iya, jadinya. Zaman sekarang semua serba Zoom. Betul. Ya udah, gini deh, Kapten. Kita hari ini kan diundang untuk kids, kita ngajak nyanyi mereka. Oh iya, yuk kita pergi sekarang aja yuk. 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 Kapten, Ya. Kapten kan udah sering tuh ke antariksa, Ya. balik lagi ke bumi, ke Ya. planet mana. Kira-kira tahu nggak sih siapa yang nyiptakan itu semuanya? Tahu dong, Ya, Tuhan. kids tahu kan ya, langit dan bumi kita semua adalah ciptaan Tuhan. Betul sekali. Kalau gitu, mari kita memuji Tuhan, karena langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan. Semuanya adalah kebesaran Dia. Mari kita agungkan nama Tuhan. Yuk, sama-sama kita nyanyi lagu ini ya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kapten. Ya. Kita kayaknya udah berteman lama deh. Iya, udah lama ya, sampai lupa aku berapa lama. Terus dengan pernyataan ini aku jadi ingat, kayaknya ada lagu yang kayak tentang pertemanan gitu loh. Coba aku ingat-ingat ya. Apa ya, lupa. Kit, tahu nggak? Kita tanya Kit aja di rumah. Iya, Ada betul. tahu nggak lagu tentang pertemanan yang lengket-lengket gitu ya? Kok lengket sih? Itu loh yang aku ingatnya kayak itu makanan tuh yang ada mentega-menteganya itu kan lengket tuh. Mentega dan roti. Ya, itu maksudnya. Kayaknya judulnya juga mentega dan roti deh. Kita tahu kan? Yuk kita nyanyi sama-sama mentega dan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana Dengan apa? dengan baju.
mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakan dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan apa ya? Dengan roti. Pasti enak rasanya. Seperti apa? Seperti celana dengan baju kita sangat keren. Oke, itu Kapten. Yeay. Kapten, Ya, kenapa? tadi jadi terus ingat nih lagu mentega dan roti. Itu ada kata-kata mendorong untuk maju. Berarti kita harus saling dorong, saling support teman-teman kita ya. Iya, bukan dorongin itu biar Kapten jatuh ya. Oh, Enggak. iya. Tapi mendoakan, tadi kan ada teksnya kan. Iya. Mendoakan gitu. Tahu nggak kenapa? Karena kita satu tim. Iya, ada lagi loh yang lebih menarik. Karena kita kalau satu tim, kita jadi saudara, Kapten. Betul, kita bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Ayo kita nyanyi lagu ini ya, Kapten, sama-sama kita yang di rumah. Ayo. Dalam Yesus Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Kapten, dari tadi kita nyanyi terus. Iya, kita senang soalnya memuji Tuhan. Iya sih, aku juga senang kok memuji nama Tuhan. Iya. Nah, kayaknya tiba. Oh iya, Iya. ntar lagi mau dengerin firman Tuhan. Iya, benar Kit. Iya. Mestinya ditunggu-tunggu Kapten sama Kit di Iya. rumah. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kapten berdua nih mau ngajak kids yang ada di rumah menyanyikan satu lagu lagi. Apa judulnya? Ku mau mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan. Hati
dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kita bisa beribadah online dan memuji Tuhan. Sekarang kita mau baca Alkitab. Tolong biar guru-guru kita bisa menjelaskan dengan baik supaya kita semua bisa mengerti dan mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai Kid, tadi kita udah memuji Tuhan sama-sama ya. Tadi Kapten Amerika ditemenin sama Kapten Marvel. Sekarang Kapten Marvelnya ada tugas ke tempat lain. Nah, ngomong-ngomong mengenai bagaimana kita membantu teman, menjadi saudara. Nah, pernah nggak yang waktu dulu atau beberapa tahun yang lalu bermain dengan teman-teman? Kalau sekarang kita permainannya pakai apa? Pakai game, gadget ya. Nah, Kapten Amerika ingat waktu beberapa puluh tahun yang lalu, kita tuh masih anak kecil, mainan namanya engklek ya, main engklek, terus main sepur-sepuran, main sepeda rame-rame. Asik loh, menyenangkan. Tapi kadang-kadang dari teman kita tuh ada yang jatuh tiba-tiba. Terus kita ngapain? Kita tinggal pergi? Enggak. Kita harus saling membantu teman kita. Kalau ada teman kita yang jatuh, kita bantu obati. Kalau kita nggak punya obat, Kapten Amerika biasanya minta sama orang tua kapten. Mah, minta obat ini. Buat siapa? Teman kapten ada yang jatuh. Seperti itu. Nah, coba kita ingat. Di Alkitab juga ada loh. Dikisahkan ada seorang yang lumpuh. Kalau lumpuh itu pasti nggak bisa jalan, betul kan? Nah, jadi ingat nggak ceritanya? Ada satu orang yang lumpuh yang tidak bisa berjalan. Tetapi orang ini pengen sembuh. Nah, baiknya ada 4 temannya yang mau menolong dia. Mau tahu ceritanya? Yuk kita lihat video ini ya. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka,
apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, Kit, dari video tadi kita tahu dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh tadi. Orang yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Ini mujizat Tuhan yang luar biasa buat orang itu. Yang kedua, kita juga melihat bahwa ada 4 teman yang membantu si lumpuh tadi dengan berusaha sekeras mungkin, bahkan sampai lewat dari atap rumah. Coba bayangkan, kalau kita baru ngantri ke dokter, teman kita baru sakit, sakitnya parah, antriannya banyak, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi 4 teman tadi dengan ide yang cemerlang, langsung naik ke atap rumah, bongkar atap rumah, turunin, dan Yesus melihat itu sebagai kerjasama yang luar biasa. Nah, kids, kita sebagai anak Tuhan, kita juga bisa menjadi orang yang spesial, seperti yang Tuhan mau. Kita bisa memiliki hati yang mempunyai kepekaan, yang mempunyai rasa empati kepada teman-teman kita. Memang mungkin kalau sekarang ya, kita jarang ketemu karena pandemi. Tetapi kita bisa lewat HP kita telepon teman kita WA teman kita. Hei, kamu katanya sakit ya? Apa yang perlu saya doakan? Itu bisa kita lakukan. Karena pujian tadi, dari pujiannya tadi kita nyanyikan ya, kita saling mendorong, kita saling mensupport teman-teman kita, baik di dalam suka maupun duka. Kalau ada teman-teman yang sakit, kita bantu doakan. Kalau ada teman-teman yang sedang susah, sedang sedih, kita bisa doakan. Kita bisa telepon dia. Hei, apa kabar? Katanya kamu sedang gini-gini ada masalah. Nah, seperti itu. Kapten pernah ingat nih, suatu hari Kapten juga begitu. Waktu sedih, Kapten senang sekali ditelepon sama teman Kapten. Nah, contoh-contoh seperti ini bisa kita lakukan. Walaupun kita tidak tatap muka. Walaupun kita harus jaga jarak dengan teman kita di saat pandemi seperti ini. Nah, challenge minggu ini adalah kita ada 2 ya. Nah, yang pertama, anak-anak yang kelas besar, nah, coba tolong telepon sama-sama temanmu. Bisa telepon temanmu, tanyakan kabarnya, atau bisa WA temanmu, tanyakan kabarnya bagaimana. Kalau sedang sedih, kita hibur. Kalau sedang sakit, kita doakan. Itu untuk anak-anak yang kelas besar. Untuk kids yang masih kecil, nah bagaimana? Kids yang masih kecil bisa telepon gurunya. Ya, kita tanyakan. Hai Kak, misalnya, Kak Edi, apa kabar? Nah, kita bisa doakan kakak-kakak kita, atau kita minta doakan sama kakak-kakak kita. Ya, jadi itu ya, walaupun kita tidak bertemu, tetapi kita masih punya HP, kita masih bisa WA, SMS, telepon, sehingga kita tetap bisa saling mendoakan, saling support satu sama lain. Nah, itu
Seperti juga tugas para kapten di Avenger nih, ya. Kita keliling membantu orang-orang yang memang perlu kita bantu. Nah, itu kids. Semoga firman Tuhan hari ini membuat kita semakin kuat, diingatkan untuk kita bisa saling support satu sama lain. Oke? Nah, kids, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur melalui pujian dan firman-Mu, kami diingatkan bahwa kami harus saling menolong, saling mensupport sesama teman kami. Tuhan, walaupun di saat-saat ini kami belum bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman kami, tetapi kami mau belajar bahwa melalui HP, melalui aplikasi, kami bisa menghubungi teman-teman kami. Tuhan, tolong kami untuk minggu ini kami akan menelpon. Kiranya Tuhan yang membuat kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik begitu ya. Loh. Kenapa? Nah, kamu harus hati-hati. Ayo, Om Bati. Kapten Amerika. Ayo, udah. Cepat. Nanti kamu sakit. Ayo. Hai kids, gimana minggu kemarin udah berhasil belum tempel roketnya? Pasti kids semua hebat ya, udah melakukan challenge dan aksinya ya. Nah, kali ini kita mau melakukan aksi lagi, yaitu menelpon salah satu teman yang paling dekat dengan kita. Yang kelas besar, kita telepon nih salah satu teman yang paling dekat dengan kita telepon, lalu kita mendoakan teman kita. Oke, yang kelas kecil bisa Zoom atau telepon guru-guru sekolah minggunya, lalu berdoa untuk guru sekolah minggu dan guru sekolah minggu berdoa untuk anak-anak sekolah minggunya ya. Oke, jangan lupa setelah berdoa untuk salah satu teman yang paling dekat dengan kita dan berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kita, apa? Jangan lupa tempel lagi satu roket di papan great work. Jangan lupa ya kids yang ada di rumah, setiap kita melakukan challenge atau aksi, kita harus menempel satu roket. Oke, bye-bye. Nah, kita sama-sama akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Heri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberi kami teman. Kami mau mengasihi teman-teman kami. Kami juga mau menjadi saksi Tuhan kepada mereka, agar mereka boleh mengenal Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk kesempatan untuk kami bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kids semuanya.